Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Yang bener lah. Bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini Akibat banyak tingkah, Idrus Romli akhirnya menjadi bahan tertawaan Kiai Imad dan Rhoma Irama. Orang satu ini selalu membuat blunder, ya siapa lagi kalau bukan Idrus Romli. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Mungkin ingin selalu eksis seperti artis yang namanya mulai tenggelam ke dasar laut, sehingga harus membuat sesuatu yang harus heboh, atau memang di dalam pikirannya merasa pintar atau selalu merasa benar. Sehingga entah dia sadari atau tidak, apa yang keluar dari ucapannya, kerap kali mengundang komentar negatif. Contohnya seperti pada video ini. Katanya Kiai, katanya Ustadz, kok dia suka banget menuduh bahkan memfitnah sesama muslim. Dan ini fitnah saudara, fitnah. Dan yang terlibat ini macam-macam. Ada yang nggak ngerti nasab, asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya nggak tahu namanya siapa. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi. Dan penyanyi itu gak bagus lah. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Yang bener lah. Bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Kemudian bughdu ahlil bait nifaq. Cinta keluarga Nabi munafik. Akhirnya gabung sama-sama munafik. Gak bisa menjadi rujukan. Yang seperti ini memang harus para ulama. Dan para ulama kita sudah menyatakan ijma tentang nasab sadah Ba'alawi. Oh, lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam. Di dalam sebuah hadis dikatakan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua biarin. Cinta ahlul bait ini penting. Mengapa? Pemersatu kita umat Islam, pengingat kita agar kita senantiasa ingat kepada Rasulullah. Makanya sabda Rasulullah SAW, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku karena mencintai aku. Mencintai karena Allah, benci karena Allah. Ketika orang yang kita benci ini bertaubat, selesai, kita akan cinta dia. Artinya apa? Yang dibenci itu bukan physically, tapi akhlak. Bukan karena dia alim, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia khair, sering ngasih. Karena kalau mencintai Habib karena alim, sama yang bodoh-bodoh kita benci. Gak boleh itu. Bukan orangnya secara fisik, tetapi kelakuannya. Buktinya ketika orang-orang yang katakanlah tidak baik, ketika dia bertobat menjadi orang baik, maka muncullah cinta karena Allah. Sebelumnya kita benci karena Allah. Kalau mencintai Habib karena soleh, sama yang nakal kita benci, gak boleh. Ada doktrin tentang ahli bait, jangan membenci ahli bait. Siapa yang benci ahli bait? Ahli bait itu adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Siapa orang yang berani membenci 5 orang ini? Lah mereka ini para balwi bukan ahli bait, turunan Nabi aja bukan kok. Jangan dibenci. Karena cinta, habaib yang nakal-nakal diajak untuk menjadi orang soleh. Bahkan kita dianjurkan untuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kalau misalnya kita membenci Ba'alwi karena kelakuan mereka, itu dibolehkan. Kelakuan mereka yang tidak sesuai syariah, misal kita menganggap mereka tidak sesuai syariah, kemudian kita benci orang itu karena tidak sesuai syariah atau merugikan umat Islam, maka membencinya ini berpahala.
Itu caranya. Kita ini harus apa? Cinta kepada para habaib, tetapi yang konstruktif, ya, yang membangun. Artinya kalau yang alim diposisikan sebagai ulama, menjadi panutan. Yang tidak alim ya dicintai aja lah. Nggak benci ternyata boleh nih. Oh, kan ada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Oke. Ada cinta karena Allah, ada benci juga karena Allah. Tapi oke, jangan mempersekusi gitu ya. Ya, Membenci boleh tapi tidak mempersekusi. jangan, itu persekusi itu kelakuan orang primitif yang memalukan.